Zahra Zatila Damukti yang bertugas pada siang ini di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dan Ibu Adel, dokter. Baik, Ibu Adel. Usianya berapa? 35 tahun, dokter. 35 tahun ya Ibu. Untuk sekarang kegiatan sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga, dokter. Oke, baik. Ibu Adel, alamatnya di mana? Alamatnya di Gamping. Oh, Gamping. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi gini dok, beberapa hari lalu itu posisi saya itu area kanan bawah itu bengkak sama sakit. Oke, kondisi ini sudah sejak kapan Ibu? Sekitar seminggu yang lalu. Sekitar seminggu yang lalu. Bisa diceritakan gimana awal rasa sakitnya itu? Awalnya itu dia sakit, terus tiba-tiba ngebengkak. Oke, baik. Sebelumnya apakah pernah terjadi kondisi seperti ini Bu Adel? Belum pernah, dokter. Oke, baik. Dari angka 1 sampai 10, skala rasa sakitnya ada di angka berapa Ibu? 9 dong. 9 berarti sakit banget ya Ibu? Iya, sakit banget. Oke, baik. Kalau misalkan rasa sakitnya muncul, itu berapa lama? Sekitar 30 menit itu loh dok, 30 dulu. Oke, baik. Rasa sakitnya itu munculnya tiba-tiba atau gimana Ibu? Bisa kalau misalnya lagi makan atau lagi minum atau mungkin kalau misalnya lagi diam dia bisa tiba-tiba sakit nyut gitu. Oke, baik. Apakah rasa sakit ini mengganggu aktivitas sehari-harinya Ibu? Sebenarnya kalau untuk sehari-hari nggak juga, tapi saya merasakan sakitnya kalau misalnya lagi makan atau lagi minum atau tiba-tiba dia timbul sakitnya dok. Oke, baik. Sebelumnya apakah sudah ada mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakitnya Ibu? Nggak ada dokter. Oke, baik. Apakah sebelumnya Ibu sudah berkonsultasi kepada dokter gigi terkait kondisi Ibu saat ini? Belum. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah ke dokter gigi? Pernah dok. Udah lama sih saya scanning. Oke, baik. Dalam sehari itu sikat giginya berapa kali? 2 kali kan? Dalam 1 tahun terakhir ini, apakah Ibu pernah ada dirawat di rumah sakit? Aman ada dok. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki alergi terhadap makanan tertentu? Alergi nggak ada dok. Alergi terhadap obat? Nggak ada juga. Apakah Ibu sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan dengan rutin? Enggak ya. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit dalam seperti tekanan darah tinggi atau gula darah yang tinggi? Pakai tetek ini nggak mau dok. Oke, baik Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah orang tua Ibu memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi ataupun gula darah yang tinggi? Nenek saya juga nggak ada. Baik. Gimana dengan pola makannya Ibu? Apakah udah makanan yang memenuhi kebutuhan gizinya? Saya suka sayur sih dok. Biasanya sehari sekali saya ada porsi sayur. Oke, baik. Berarti untuk makan sayur sama buahnya rutin ya Ibu? Iya. Baik. Apakah Ibu sering mengkonsumsi makanan dingin atau yang manis juga? Saya suka makanan manis dokter. Oke, baik. Apakah Ibu ada ini rutin konsumsi air putih perharinya yang setara dengan 8 gelas per hari Ibu? Kayaknya rutin juga. Soalnya saya dulu pada tahun dari besar gitu loh. Oke, baik. Bagus ya Ibu. Apakah Ibu memiliki kebiasaan buruk seperti menggertakkan gigi dan mengunyah pada satu bagian saja Ibu? Nggak ada dok. Oke, baik. Apakah Ibu sering mengkonsumsi teh atau kopi? Nggak ada, kurang. Kurang ya Ibu. Oke, baik. Setelah itu saya review terlebih dahulu ya Ibu. Tadi ada fungsinya sakit yang di bawah, nyerinya itu lama 30 menit dan nyerinya itu datang tiba-tiba aja atau ketika lagi makan atau minum. Terus rasa nyerinya ini juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebelumnya juga tidak ada mengkonsumsi obat, lalu belum pernah dikonsultasikan ke dokter gigi juga, tidak ada riwayat dirawat di rumah sakit, tidak memiliki alergi makanan dan juga obat, dan juga tidak mengkonsumsi obat-obatan rutin. Dan juga Ibu Adel tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan juga gula darah tinggi, begitu juga
dengan keluarganya. Lalu untuk konsumsi sayur dan buahnya juga rutin mengkonsumsi air putih dalam sehari-hari juga, dan tidak ada kebiasaan buruk menggertakkan gigi dan mengunyah pada satu sisi saja. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemeriksaan sudah dilakukan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan pada gusi ibu sesuai dengan yang dikeluhkan tadi. Nah, dalam kedokteran gigi, kondisi ini disebut dengan nekrosis pulpa yang disertai abses periapikal akut, yaitu adanya kematian pada saraf gigi dan terjadi penumpukan nanah di bawah akar gigi. Kondisi ini terjadi karena adanya gigi yang berlubang hingga ke bagian dalam gigi yang terdapat saraf di dalamnya. Nah, adanya pembengkakan pada akar gigi ini karena proses alamiah tubuh dalam melawan bakteri atau biasa disebut inflamasi atau peradangan, sehingga tubuh mengeluarkan nanah, dan nanah ini bisa keluar dari dalam gusi lalu mengakibatkan pembengkakan pada gusi. Nah, untuk perawatan yang akan dilakukan nanti akan dilakukan drainase. Drainase ini digunakan untuk mengeluarkan nanah agar nanah yang terbentuk dalam pembengkakan tersebut dapat keluar. Lalu setelah itu akan saya berikan antibiotik dan juga anti nyeri. Lalu akan melakukan perawatan saluran akar untuk mengambil saraf gigi yang udah mati dan mengisi saluran akar sehingga gigi tersebut dapat tetap bertahan di rongga mulut. Nah, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Berarti nggak harus dicabut ya dokter? Nggak harus. Jadi gigi ini masih bisa dipertahankan, tapi dengan syarat struktur gigi ini masih cukup kuat, infeksinya bisa ditangani dan tidak ada kerusakan akar yang berat. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau untuk perawatannya, terutama untuk menghilangkan rasa sakitnya itu seperti apa? Nah, untuk menghilangkan rasa sakit dan juga bengkaknya, itu nanti yang pertama akan dilakukan pembukaan akses ke saluran akar untuk mengeluarkan infeksinya. Lalu setelah itu melakukan drainase, pengeluaran nanah, lalu melakukan pembersihan saluran akar dan pemberian obat dalam saluran akar. Terus tahap selanjutnya itu nanti akan dilakukan sterilisasi saluran akar, pengisian saluran akar atau obturasi, dan juga penambalan permanen. Kalau untuk tahapan perawatannya itu kira-kira berapa kali kunjungan ya dokter? Itu mungkin bisa 3-4 kali kunjungan tergantung dengan kondisi infeksinya bagaimana. Biasanya kunjungan pertama itu diagnosis, buka akses, mengurangi tekanan sakit, dan juga memberikan obat saluran akar. Lalu untuk kunjungan kedua dan ketiga itu dapat dilakukan pembersihan lanjutan dan juga sterilisasi. Lalu untuk kunjungan terakhir itu akan dilakukan pengisian saluran akar dan juga tambahan permanen. Saya kan ada nyeri dok. Kalau untuk nyerinya itu apakah akan diresepkan obat atau bagaimana? Ya, nanti kalau untuk nyerinya itu diberikan obat analgesik, antiinflamasi, dan juga antibiotik. Nah, antibiotik ini untuk infeksinya apabila infeksinya itu menyebar dan terjadi pembengkakan yang luas. Setelah saya dengar kan kira-kira tahapannya kan lumayan banyak dong. Kira-kira ada kemungkinan gagal nggak ya dokter di tahapan perawatannya? Oke, jadi kemungkinan gagal itu pasti ada karena kalau misalkan infeksinya nggak hilang sepenuhnya, saluran akarnya sulit untuk dibersihkan, lalu adanya kebocoran tambalan. Nah, apabila terjadi kegagalan, ini nanti akan dilakukan perawatan ulang saluran akarnya, lalu melakukan pembedahan kecil atau apicotektomi, dan juga pilihan terakhir itu melakukan pencabutan gigi. Ibu ada Ibu ada? Sudah dokter. Baik, Ibu ada. Nah, untuk edukasinya diharapkan ibu tetap menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan mencuci gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis, dan
dan memperbanyak konsumsi air putihnya. Lalu jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali.